Halo sahabat Kismis, kembali lagi di channel Kisah-Kisah Misteri. Selamat datang buat yang baru nonton. Dan jangan lupa tetap pantengin, klik loncengnya, komen, dan subscribe. Sekarang kita kedatangan narasumber yang baru nih untuk menceritakan kisah-kisah misteri dia kepada kita semua. Halo buat narasumber nih, tolong bisa nggak ceritain perkenalan atau gimana tentang kisah misteri Anda itu? Paling perkenalan dulu ya. Kebetulan nama Maya Larasati, umur sekarang 20, status sih mahasiswa. Sebenarnya ceritanya di lingkungan rumah sendiri ya. Kebetulan di keluarga sendiri kejadian gitu. Pertama awalnya ceritanya berawal dari mama beli celengan tanah liat, bentuknya sih kura-kura. Jadi dibagi 4 untuk mama sendiri, papa, aku sama abang. Dibagi nih biar aku biar rajin nabung lah gitu. Dibagi celengan, tapi di tiap celengan beda-beda warna ya. Jadi biar ketahuan ini celengan siapa. Nah kebetulan yang mama warna biru, mama tuh tujuannya. Aku sempat tanya, mau tujuannya nyaleng buat apa sih? Lumayan lah buat umroh gitu, rencananya gitu tujuannya ke situ buat umroh. Nyaleng lah mama tuh terus-terusan. Kebetulan aku juga lagi sibuk ngampus gitu kan. Dulu tuh sempat ngekos. Abang sih emang ada di rumah, tapi dia seringnya banyaknya di tempat kerjanya gitu, pulang sore terus berangkat lagi pagi kayak gitu. Cuma dia ada tuh malam doang. Kebetulan papa juga proyek di luar kota. Pas tiba saatnya mama udah banyak celengannya, udah ngerasa gitu, wah ini celengan udah penuh. Walaupun emang nggak ngerasain ada uang koin karena dia tuh nggak pernah nyeleng uang koin gitu, pokoknya terus kertas aja. Uang kertas Aja yang terus nominalnya juga besar gitu, kayak 20, 100. Orang tujuan juga untuk umroh ya pasti gede-gede. Udah berapa tahun, kayak setahun deh kalau nggak salah, setahun 2 bulan lah. Setahun 2 bulan pengen dipecahin. Udahlah pecahin, pengen tahu, kita hitung dulu berapa. Nah pas saat itu dipecahinnya lagi nggak ada aku kan di kosan. Cuman ada papa aja sama abang lagi kerja sama papa aja. Papa kebetulan lagi libur, kayaknya hari Minggu deh, hari weekend. Pas bawa pulang mecahin, pas udah mecahin jong kosong, nggak ada apa-apa aja di situ. Yang namanya kaget, mama kaget, udah kaget, akhirnya kenapa gitu, kosong aja gitu. Kosong, nggak ada uang. Selembar pun nggak ada. Itu nyeleng dia udah selama 1,5 tahun gitu ya. 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Ngerasa udah penuh, dipecahin, ternyata kosong, nggak ada apa-apa. Itu kemana Om? Nah, ya kan kita juga nggak tahu. Nah, udah semenjak itu nelpon abang yang pas lagi di kantor. Nelpon abang, cepet pulang, Adil lagi di mana, cepet besok pulang, kumpul. Maksudnya kumpul, ada keluarga semua dipanggil aja gitu ya. Pas kumpul berunding. Abang aku tuh ini tiba-tiba mama tuh ngomong kayak ini sok ngaku sebenarnya siapa yang ngambil uang mama. Uang mama di mana gitu, maksudnya kaget aja ya, uang mama di mana, yang di celengan. Mama kata mau ngambilnya aja gimana, takutnya kan ada yang iseng-iseng lah atau ditarikin pakai kawat atau apa. Uang lebaran kan bisa diambilin kayak gitu, walaupun dipecahin semua. Tapi nggak akalan abang aku udah sumpah aku pun yang nggak tahu apa-apa. Heran kok bisa uang hilang gitu, maksudnya gimana cara. Papa pun takutnya papa yang pas mama lagi nggak ada gitu, misalkan lagi keluar papa ngambil gitu. Papa ngaku nggak ada sama sekali yang ngaku ngambil. Pokoknya mama di situ kecewa, pokoknya nangis, nggak tau, nangis nggak kuat aja. Kenapa sih bisa hilang? Stres. Uangnya kemana? 1 tahun 2 bulan bisa hilang uang ratusan ribu gitu. Ya uangnya kemana itu kok nggak ada sih? Nah tahu-tahu sebabnya. Pertamanya ada
tetangga orang Jawa bilang Tetangga dia kamu. suka bantu-bantu di rumah, dia Ya. suka bantu air, misalkan bantu ada kerusakan apa listrik gitu. Bu, ini ada orang bisa tuh orang Cirebon tuh atau orang mana pagi pokoknya mah. Jadi bisa jadi pananyaan gitu maksudnya Orang pintar. dipanggil ke rumah. Ini ibu mau nanya gitu maksudnya kan kita juga ada di situ gitu mumpung lagi ada di rumah nanya ya ibu kenapa ini uang bisa hilang maksudnya ih merinding gitu maksudnya. Yang biasanya nggak pernah nanya-nanya ke orang yang kayak gitu tiba-tiba ya udahlah ngomong aja Pak dibilangin ini ibu di sini di komplek ini ada yang melihara tuyul katanya kayak gitu. Di komplek itu ada yang melihara tuh. Katanya masa maksudnya cok logika aja kenapa bisa hilang uang di celengan maksudnya iya nih kenapa di celengan gitu ada yang melihara tuyul bahkan di komplek ini bahkan di blok ini maksudnya di komplek tetangga maksudnya siapa gitu. Oh jadi kata orang yang bisa tahu soal misteri-misteri kayak gitu ngomong di komplek rumah yang terdekat itu ada orang yang melihara tuyul. Bahkan di satu blok di setiap blok tuh ada katanya kayak di setiap blok tuh ada yang melihara tuyul. Setiap blok. Berarti banyak dong. Nah nggak tahu banyaknya mah pokoknya ada dia bilangnya ada. Nah sebenarnya kata yang bisa tuh nih di tiap komplek tuh ada yang Di melihara. tiap komplek ada yang melihara tuyul. Katanya kayak gitu. Aku tuh nanya, bah berarti di komplek aku ada dong, Pak kan ada sudah. Kepo lah orang tuh ya, maksudnya siapa sih gitu. Aku sama tapi ciri-cirinya dong gitu maksudnya nggak mau menebak gitu aja ciri-cirinya dong. Sebenarnya udah disebutin ciri-cirinya cuman kayaknya nggak bisa disebutin di sini gitu maksudnya ciri-cirinya keluarga anu gitu maksudnya gini tapi nggak spesifik tapi aku tuh udah dijelasin sama dia ciri-cirinya gini oh iya asal aku nyebutin keluarga ini bukan nah kata orang maksudnya iya Oh diyahin sama. padahal aku nggak nyebutin ngomong gitu maksudnya ini gitu maksudnya Kamu langsung ngeh aja gitu ya kalau langsung ada nggak keluarga ya itu gitu maksudnya abang aku juga bilang anu soalnya udah ada ciri-cirinya maksudnya gini gitu. Nah terus yang orang bisa itu ngomong gini awas neng jangan sampai nggak dicara dalam. Hah kenapa kau kan karena banyak yang melihara ya soalnya kalau tuyul mah seneng mainin hal sensitif organ vital sensitif katanya kayak gitu. Itu kata yang tahu itu. Katanya Yang tahu. hah kok bisa kayak gitu maksudnya kalau misalkan dia udah mainin dia tuh jadi nggak jadi maling jadi dia tuh malah mainin karena nanti dia tuh udah punya uang banyak ya udahlah nggak usah ngambil lagi maling. gitu. Jadi di rumah itu tuh nggak jadi maling aja pokoknya orang di rumah itu juga aku udah enak gitu katanya. Jadi Diceritanya kayak gitu. orang di rumah ini juga dia udah enak gitu. Terus Aku tuh nanya itu asal mau sempet nanya kan kepo juga kok bisa sih ada tuyul gitu maksudnya emang tuyul tuh dari apa? Ya ceritanya kenapa bisa ada tuyul katanya dari ibu yang mati ibu yang masih mati sama anaknya di kandungan kayak gitu biasanya kayak gitu katanya terus mati dalam kubur aku juga sedikit merinding sih sebenarnya aja kayak gitu tuh bisa dijadiin tumbal kayak gitu oke, ngerti Pak. katanya kayak gitu. Terus pas tadi kan udah ada nih yang keluarga tercurigai nih. Itu sering nggak sih yang terjadi kayak gitu di lingkungan komplek? Ada emang ceritanya kan sering ngumpul nih sama anak-anak komplek, anak blok nyerita gini bener nggak? Kan sempat heboh juga yang waktu keluarga aku tahu kejadian. Kamu tuh. Ini nanya ini pas diceritain emang beberapa ada yang hilang juga ternyata bener. Soalnya ada keluarga tuh yang nggak nyimpen ke bank kayak misalkan nyimpen di bawah kasur gitu, emang hilang tapi nggak sampai dia. Jadi kejadiannya bukan cuma kamu doang. Katanya tuh tetangga tuh ada yang sampai pantesan ibu sana
atau bapak sering nyimpen uang kayak di bawah kasur kayak gitu kan. Tiba-tiba hilang. Orang tua zaman dulu kan nggak ngerti ya nyimpen Iya. uang kasur itu apa bang. Jadi suka nyimpen di kasur, di lemari, di bawah Jadi di baju rumah aja gitu. pokoknya gitu kan. Hilang aja nggak ada katanya, emang suka ada cerita-cerita kayak gitu. Nah terus sama cerita juga sama teman-teman, bahkan di bulan Ramadan pernah sih, aku mah nggak pernah ngeliat kayak itu ya, aku nggak kurang percaya sama itu. Tapi kalau misalkan penampakan gitu sempat diomongin, pernah nggak ngeliat kayak ada monyet babon gitu, babon di tiang listrik. Aku merinding sih sebenarnya. Monyet. Monyet, jadi warnanya tuh warna putih tapi putih buladi, jadi abu putih keabu-abuan kayak gitu. Oh iya. Gede. Lumayan. Jadi di tiang listrik subuh-subuh. Itu monyet. Kenapa subuh? Monyet liar atau? Nggak tahu maksudnya teh. Kayak babon, kayak ini apa ya? Kayak Hanoman aja gitu ya. Kayak monyet. Pokoknya yang aku ingat, yang pernah aku lihat monyet kayak di Jepang lagi berendam di air panas gitu loh. Oh, mukanya merah. Iya. Tahu. Kayak gitu yang warna putih gitu. Nah. Nah itu diam di situ subuh-subuh. Kenapa? Aku tahu di subuh kan, kalau misalnya dulu mah suka ada kuliah subuh tutum. Nah habis subuhan, nah itu kan suka main ucing sumput di rumah. Nah barengannya situ Salah lihat kali atau gimana? Nah aku tuh cerita, kan sering cerita juga sama anak-anak blog. Emang bener ternyata temen juga sering lihat bahwa si monyet itu sering di tiang situ. listrik, sama bukan di situ aja, jadi tapi di macam-macam. Itu dia diam aja Diam atau aja. Tapi kita tuh kabur. enggak? Oh, kabur, takut ya. Takut lah. Kok tiba-tiba atau nggak tuh salah lihat atau gimana? Tapi pas disamperin lagi banyakan, itu ada monyet, maksudnya ngajakin teman, ada monyet di situ, ada monyet gitu. Ajakin teman, nggak ada. Udah hilang aja. Udah hilang. Nah, sempet semenjak kejadian itu mah udah lama sebelum kejadian yang hilang uang itu. Nah, nanya ke orang bisa yang waktu itu bilang, oh pantesan. Tapi Pak, aku tuh pernah lihat ada monyet babon putih kayak gitu. Itu pertanda bukan sih atau cuman khayalan atau gimana? Soalnya merinding kalau subuh-subuh tiba-tiba ngeliat monyet, masa di kota kayak gitu ada monyet kayak gitu, mana jauh dari pohon lagi rumah Terus kita. itu ternyata monyet itu peliharaan juga atau Nah kata orang bisa tuh katanya itu tuh salah satu peliharaannya juga. ada yang melihara yang nggak tahu komplek di blok mana. Ada yang nggak tahu di Bukan blok yang melihara tuyul tadi, bukan? Atau beda lagi yang pokoknya melihara? untuk memperkaya diri aja. Oh. Salah satu juga katanya gitu. Oh, jadi di komplek kamu itu banyak orang yang kayak melihara tuyul, terus ada yang melihara kayak monyet untuk memperkaya diri mereka. Kalau yang monyet tuh emang bukan aku aja yang lihat, sebenarnya banyak teman-teman juga sering lihat. Kalau lihatnya emang malam, pertengahan malam, antara subuh jam 2-an atau jam berapa. Terus ada kejadian lain nggak sih pas udah setelah beres ngeliat itu monyet, kejadiannya apa gitu, kayak mungkin kalau kejadiannya hilang duit, itu tadi kerjaannya si tuyul tadi kan yang ngambil. Terus ini kan karena beda bukan tuyul, atau ini kan sekarang monyet nih. Itu apa, kejadian apa yang sering terjadi setelah melihat monyet itu? Ada kejadian mistis lain nggak? Itu enggak, sebenarnya sebelum kejadian monyet itu juga sering dengar kayak suara delman lewat kalau malam. Suara delman lewat, delman dikencing-kencing yang bawa kuda. Ya tahu ya delman. Kayak gitu. Terus cuma dengar aja atau suka dengar lewat aja, kok malam-malam ngapain delman cuma ngelewat. Ada yang pernah lihat nggak sih pas kamu atau teman-teman kamu yang sering ngobrol bareng mungkin melihat fisiknya delman itu gimana gitu? Enggak sih, kalau fisik mas paling dengar doang. Oh, dengar suara. Kalau ngeliat fisik cuma monyet. Kalau itu emang real, kalau monyet berarti bukan cuman aku doang yang pernah ngeliat monyet gitu. Banyak gitu, banyak saksi mata yang ngeliat. Kalau ngeliat monyet. Kalau delman enggak sih, nggak tahu. Terus lanjutan dari yang tadi itu gimana lagi? Apakah warga-warga pada
kayak mendatengin itu rumah yang melihara Enggak sih. tuyul atau cuman dibiarin aja? Cukup tahu aja sebenarnya. Nah semenjak itu kan mama tuh nggak mau tahu yang, tapi cuma stres mah iya, cuman ya udahlah, udah deh gitu, maksudnya kan kalau kita mah nggak nerima gitu. Nah saran dari orang bisa tuh ini, kalau misalkan biar nggak kayak gitu lagi, harus ada orang yang cowok, satu orang yang kuat tinggal di rumah gitu. Nah itu cowok tuh maksudnya abang aku tuh harus jangan jauh kerjanya, jangan jauh gitu. Harus stay di rumah, Harus di Bandung pokoknya, saya di rumah, terus stay di rumah aja. Itu tuh untuk ngejaga keluarga. Emang itu bisa ya buat nangkal? Iya, soalnya tuyul? kalau yang aku tahu abang tuh emang bisa gitu, maksudnya gak tau bisa tuh kenapa, karena di rumah juga emang punya kris itu kris papa tuh dari kakek. Emang kakek tuh punya ilmu itu tuh, nggak tahu ilmunya kan, tiba-tiba datang diwarisin gitu, simpen lah ini kris maksudnya. Pokoknya punya benda simpanan yang berbau mistis aja gitu ya. Sama Pak Ustadz pernah ada yang datengin Pak Ustadz, mama mah kan nggak sukanya sama bisnis kayak gitu, sukanya sama yang berbau Islami. Ngedatengin Pak Ustadz, tolong lah, takutnya itu yang bikin itu gitu, maksudnya bikin kemalingan atau bikin apa yang nggak bisa ngejaga keluarga gitu. Iya. Takutnya ada apa gitu di rumah, dikeluarin, maksudnya si Kris itu dikeluarin, ini bener ada yang aneh nggak gitu. Emang ada apa? Pas itu lagi nggak ada apa-apa, bapak lagi keluar kata, aku sama abang, ada Pak Ustadz, ada mama. Pas Pak Ustadz ngeginiin si Kris Kris, tadi. diginiin, dipegangin Kris, kayaknya ngeluarin apa gitu yang jeleknya. Ya kayak berbau jampe-jampe gitu ya. Kayaknya emang ada peliharaan gitu. Gak tau peliharaan kayak yang buat ngejaga kayaknya, tapi jangan yang jeleknya gitu maksudnya teh. Sama iya. mama tuh, dan keluarin lah yang bagusnya aja gitu, atau diisi atau Buat apa. ngejaga rumah. Ngejaga, Krisnya tuh ada 3, kalau nggak salah 3. Abang tuh lihat, kayaknya Pak Ustadz tahu. Pak Ustadz langsung ngomong ke abang teh, Ki, coba lihat warna apa? Warna putih. Apa ya ya? bener. Jadi pas dikeluarin kayak gitu ada asap. Asap. Nah aku tuh nggak Asap ngeliat. keluar. Asap nggak tahu. Yang lihat siapa? Abang doang yang bisa ngeliat. Ki warna apa? Warna putih. Bener. Langsung sama aku nih. Ki bisa ngeliat? Dia nggak tahu ada asapnya kan kayak gitu. Anjir. Lagi kok bisa? Kok bisa banget? Itu kan buat apa ya? Buat nangkal rumah kan. Setelah itu di kayak rumah kamu itu dikasih penangkal gitu, masih sering kejadian? Udah enggak. Udah enggak. Udah enggak sih. Tapi kalau yang lingkungan yang lain itu masih sering kejadian? Udah enggak sih, yang heboh banget enggak. Udah nggak heboh lagi? Itu cuma sih yang terakhir heboh yang keluarga karena tiba-tiba tuh celengan banyak. Itu. Nah, yang satu lagi Kris yang beda lain juga, yang satu lagi gitu, di ini Ki warna apa? Warna merah. Ini warna apa? Kok warna hijau? Bisa dia ngeliat, kok aneh gitu maksudnya. Mungkin yang kayak gitu gitu yang buat penangkal. Oke teman-teman misteri, tadi itu satu cerita misteri dari narasumber kita. Jangan lupa tetap pantengin terus channel kita. Jangan lupa klik loncengnya, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak buat Mayang. Selamat ketemu kembali. Dan jangan lupa agar kami semangat, like, komen, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya.